Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dani Indran Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Nah, hari ini saya masih berantakan karena bangun tidur, barusan olahraga sebentar. Rambut masih, aduh kacau, bajunya masih baju yang kemarin. Hari ini karena market tutup, hari ini hari Sabtu tanggal 12/12. Nah, ini tanggal 12 bulan 12 tahun 2020. Hari ini saya pengen ngajak teman-teman backtest. Strategi yang saya gunakan tanpa indikator sama sekali. Jadi saya hanya melihat berdasarkan zone. Jadi bagaimana caranya backtest? Pertanyaannya kan itu ya yang muncul ya. Nah, saya di sini menggunakan TradingView, tradingview.com. Saya menggunakan fitur replay. Fitur replay ini jadi fiturnya menghilangkan candle yang kanan. Jadi kita bisa replay nih, misalkan nih, kita bisa jalanin candlenya. Teman-teman bisa lihat candlenya jalan berdasarkan candle yang di mana kita mau pasang. Misalkan saya mau start nih tanggal 1 Januari. 1 Januari 2020. Nah, di sini saya pengen startnya. Yang sebelah kanan teman-teman melihat di sini, ini adalah entry time frame saya. Jadi saya akan melihat zone. Buat teman-teman yang belum tahu zone-nya apa aja, ada rally base rally, drop base rally base drop, dan drop base drop. Ada 4 area yang saya mau entry. Di sebelah kiri saya adalah curve time zone, time frame, time zone. Di curve time frame. Nah, curve ini menunjukkan area bermain saya. Area bermain saya ada sampai mana, paling tinggi, paling rendah sampai mana. Nah, caranya kita akan backtest mundur dulu ke 1 Januari. Kita akan backtest 1 bulan aja, jangan lama-lama. Kalau uh, backtestnya terlalu lama, videonya akan panjang banget. Kita langsung menuju ke chart. Kita akan tandain dulu curve-nya sejauh apa kita punya zone. Kita bisa melihat di sini ada drop base rally yang cukup kencang, jadi saya mau ambil itu sebagai curve. Curve-nya saya tandain, yang curve yang bawah saya tandain warna hijau. Kemudian kita cari curve yang atas, zone yang paling oke. Di sini kita lihat ada rally base drop sebagai atapnya. Di area bermain saya berakhir ada di sini kalau saya buy. Ceiling, yes. Ceiling atap, floornya lantai. Harga sekarang ada di mana? Kita lihat. Harga sekarang ada di tengah-tengah. Harga di tengah-tengah dan trennya jelas kuat, kita bisa tarik. Trendline ini harga naik. Jadi saya mau jadi buyer di dekat-dekat warna hijau. Sekali lagi, saya mau jadi buyer di dekat-dekat warna hijau kalau saya temukan zone yang secara skor menarik, secara layoutnya menarik, dan saya mau entry di sana. Saya mau sell di area-area kuning. Jadi saya mau sell di area dekat-dekat area kuning kalau saya nemuin zone di time frame 60 menit atau 55 menit. Jadi saya mau entry di sana. Kita bisa lihat di sini karena areanya lagi dekat-dekat, lagi di tengah, saya akan tandain keduanya nih. Misalkan nih saya lihat ada zone yang cukup oke. Di sini ada rally base rally. Kemudian mana lagi nih? Di atasnya ada lumayan ya, ada zone juga kecil banget. Kecil banget, ada rally base rally. Oke, zone-nya sampai sini. Distalnya kita kembali ke 55 menit karena biasanya saya charting lihat 55 menit, kemudian saya padukan dengan 60 menit untuk melihat distal dan proximalnya. Kemudian di bawah saya bisa lihat ini ada drop base rally, cukup oke, cukup oke, cukup oke. Kita bisa nyalain ini 50% nih kayaknya, sekitar sini. Kemudian yang terakhir kayaknya kita punya ini zone untuk buy. Ini udah nggak fresh dan yang paling akhir ada di sini. Paling akhir. Tapi ini kurang oke karena move outnya, leg outnya oke sih. 2 kali base-nya ini. Oke. Jadi ini adalah area di mana saya pengen buy. Tapi nggak semuanya area kita ambil dong, ya dong. Saya maunya yang dekat-dekat sini aja. Kita lihat harga, kita replay, jalankan. Oh iya, peraturannya kalau ada bentuk seperti ini, kalau ada bentuk seperti ini, jelaskan tren naik nih. Saya mau buy di sepanjang jalannya ini. Jadi harga idealnya ada di sini. Jadi buat teman-teman, style saya seperti ini. Saya mau buy di area-area seperti ini.
Kemudian kebalikannya, kalau saat saya pengen sell, saya pengennya harga membentuk lower low baru kayak gini. Kemudian saya mau entry-nya di area ini, sepanjang ini sampai sini. Saya mau cari area yang entry-nya bagus, yang posisinya secara struktur bagus. Seperti ini. Oke. Ini trennya masih naik, belum membentuk apapun. Kita lihat ke 240. Yes, harga masih nggak jelas nih, harga turun kemudian rally ke sini, belum membentuk gambar petir kayak tadi. Gambar petir itu ya kayak tadi tuh. Gambar petir itu seperti ini. Saya pengennya bentuknya seperti ini baru saya mau buy. Nah, kalau saya nggak menemukan bentuk seperti itu, saya mau buy-nya di dekat-dekat warna hijau. Oke, warna biru ini adalah buy area saya. Jadi saya akan buy di area-area seperti ini. Yang paling ideal sebenarnya di sini sama di sini atau di sini, di 3 area itu. Kita akan lihat gimana hasilnya. Kita akan replay. Kalau harga membentuk lower low dan higher low baru, saya mau sell, tapi enggak di sell di dekat ke sini juga sih. Kita akan lihat bagaimana hasilnya. Yang pertama SL, kalau teman-teman entry situ. Oh enggak SL ya. Profit ya di area pertama kita. Kita akan pasang garis di mana saya akan entry dan menempatkan SL-nya. Saya lihat ke 60 menit biar teman-teman kebayang. Ini adalah candlenya rally base, ini kecil banget. Saya zoom deh biar teman-teman kelihatan. Rally base rally. Kita bisa lihat bareng di sana ada rally base rally. Saya mau entry-nya di sini. SL-nya dikurangi 5 pip sama dengan 24. Yes. Oke. Harga masuk. Harga masuk dan kemudian mantul. Kita sudah TP 3. Kita catat aja dulu deh. Kayaknya di sini aja enak. Area buy kita sudah plus 3%. Kalau teman-teman mainnya 1% per transaksi, gampangnya gitu ya, biar gampang hitung. Kita punya 3% untung sekarang. Kita catat 3%. Biasanya sih saya capture screen, kemudian saya pelajari, masukkan di PowerPoint. Saya bisa pelajari nanti. Oh ini zone-zone yang work, oh ini zone-zone yang enggak work. Kita akan bahas itu nanti, tapi kita akan tulis scoringnya aja dulu. Oke, clear 1/3. Saya close posisinya. Kita bisa lihat lagi nih. Oke, ini ada zone terdekat yang saya mau buy tadi. Oke. Kita lihat move outnya kencang. Oke, betul. Yes, 1/3. Kita next lagi. Play. Di sini kencang tapi kurang oke karena belum membentuk PLN ya, teman-teman. Oke, PLN sudah terbentuk. Kita bisa melihat di sini dengan jelas ada bentuk seperti ini. Apakah ada zona yang menarik? Jawabannya tidak ada karena zonanya ini cukup ramai. Tidak sekarang scoring dia jelek. Ini ada drop base, kemudian rally, tapi rally-nya kurang oke. Kemungkinan harga ditembus lebih mudah. Kita cek, jalanin aja. Oke, sambil kita jalanin yang sebelah kanan juga, kita bisa ngelihat nih di sini. Yes, kita supaya nemuin area curve yang baru. Oke, zone-nya ada di mana sih ini? Tanggal 7, kita jalanin sampai tanggal 7. Oke. Harga sudah selesai, kita akan cek. Kalau teman-teman mau buy, di sini adalah harga ideal. Sekali lagi ini adalah harga yang ideal di 3 tempat ini. Tapi saya hajar aja semuanya. Katakan di sini saya juga mau buy karena ini lagi di dekat-dekat curve warna hijau atau demand di daily. Kita bisa lihat ini work ya sedikit. Ini kita bisa lihat. Oke. SL yang transaksi ini SL, meskipun ini SL atau 1/1 mungkin kita cek dulu pakai ini arahnya di 55 ya tadi ya, sini sama sini kita USD ini kita naikkan ini dikit, 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Wow,
Kita belum sempat SL, harga masuk, belum sempat SL dan minus 1. Kita catat 3 dikurangi 1. Nanti kita hitung bersama. Oke, kita turun lagi. Sekali lagi ini adalah area yang cukup menarik karena ini adalah area-areanya ada di dalam curve. Kita lihat bersama lagi apakah profit yang ini, kita cek. Jadi tujuan backtest ini sekali lagi untuk mengasah mengasah kemampuan kita untuk melihat zone-zone yang oke. Jadi kita play lagi. Harga masuk dan kayaknya mantul. Kita pasang dulu Fibonacci Tools. Jadi Fibonacci yang saya gunakan ini untuk melihat entry aja sih. 1 ini adalah entry saya, 0 adalah stop loss, 2 TP1, 3 TP2, 4 ini TP3. Gampangnya kayak gitu. Teman-teman bisa lihat nih, entry-nya saya naikin 93 dikurangi 5, 88. Oke, kita bisa lihat barang, harga masuk dan TP1. Yes, ini teman-teman TP1. Kita lihat apakah melanjutkan TP-nya. Kita lihat. Masih bermain di area TP1 dan SL. Nah, SL ini berarti kita sudah TP1. Kita catat di sini. Biar gampang nulisnya gini ya, TP1, TP2, TP3. Ini minus atau di Excel ya, di Excel aja deh. Kita buka Google Drive. Kita buat file baru, Google Sheet. Transaksi pertama tadi TP1 nilainya dapat 1 R dong ya. TP2 dapat 2, TP3 dapat 3. Di transaksi yang kedua kita punya minus 1 di TP1, minus 1 di TP2, minus 1 di TP3. Kita untuk tracking aja teman-teman. Kita untuk tracking aja. Jadi di area yang ketiga saya punya ini TP1 doang. Kita bisa lihat TP1, TP2-nya minus, TP3-nya juga minus. Nah, kenapa kayak gini? Ya karena TP2 otomatis dikalikan 2 kan. TP3 otomatis dikalikan 3. Jadi 1% tadi dikalikan 1, 1% kali 2, 1% kali 3 sama dengan inilah skornya. Kita lihat lagi, next lagi. Oke. Kita cek lagi. Di area bawahnya lagi saya mau buy. Seperti yang saya bilang, area-area ini adalah area yang oke untuk buy. Sebenarnya ini mode agresif ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau silakan diikuti, silakan di backtest sendiri. Ini saya lagi backtest Euro USD 1 bulan di bulan Januari tahun 2020. Oke, harga masuk kita tandain dulu. Ini harga masuk ya. Kita tandain dulu areanya. Kita kasih TP dan SL 82 dikurangi 5, 77. Kita harga masuk sudah hit 1/1. Hit 1/2 dan 1/3. Kita catat lagi 1, 2, 3. Tuh. Dan kita punya area yang terakhir untuk entry di paling bawah ini. Kita clear kan areanya ini ya, clear. Kita next lagi, ini tanggal berapa nih? 13 Januari, 11 Januari. Yes. 11 Januari. Bercanda teman-teman. Oke, harga masuk masih di sini ya harganya. Kita jalanin dulu curve-nya. Oh, jangan deh, ntar ketahuan lagi kan. Kita jalanin lagi. Harga rally. Kita masih belum punya zone, belum jelas trennya. Kita akan lihat trennya itu di 240 menit atau 4 jam. Barusan membentuk satu swing. Kita akan cari swing berikutnya untuk mengidentifikasi momentumnya naik atau turun. Kalau di time frame 55 menit sudah kelihatan nih, bikin higher high terus. Saya nggak mau buy di sana, saya mau menunggu di 240 menitnya kelihatan jelas. Strategi ini tanpa indikator sama sekali ya teman-teman. Jadi 0 indikator, hanya mengandalkan zone. Oke, kita melihat di sana ada area yang cukup oke sepertinya. Ini adalah kita cek di 240 menit kalau teman-teman mau lihat. Trennya sudah kelihatan jelas di sana. Kita punya ini higher high. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau entry di area ini.
sama entry di area ini. Tapi kita zoom out, zoom in dulu ke 55 menit. Apakah ada area yang menarik? Oh, ternyata di sini ada area yang cukup oke nih untuk entry. Teman-teman bisa entry di situ. Kita lihat apakah move outnya cukup. Kita lihat 1:1, no. Ternyata move outnya kurang cukup. Jadi saya nggak entry di sana. Oke, kita cek di 60 menit. Tidak ada. 50 menit tidak ada zone. Ini ada, ini sebetulnya ada ini Trobis rally, tapi leg outnya kurang oke. Jadi saya nggak mau. Minimal at least 1:2 minimal. Saya nggak ada zone yang menarik karena ini juga ada sih rally base rally di time frame yang lebih besar di 40 menit kelihatan. Ya jelas ini ada rally base rally. Tapi saya nggak mau entry di sana, candlenya terlalu rame. Kita lihat apa yang terjadi kalau teman-teman entry di sana. Jadi strategi ini nggak 100%. Ingat, strategi trading nggak ada yang 100%. Kalaupun ada, saya sudah join di sana, teman-teman. Harga ngedrop, merespon ya. Sedikit ternyata area ini direspon. Bisa saja analisa saya salah, bisa saja benar. Tapi selama kita punya probabilitas yang cukup dan RR yang bagus, kita akan baik-baik saja dan profit-profit aja. Kita punya drop base rally yang cukup kenceng di sini, tapi enggak saya ambil karena candlenya kurang oke. Kita baru aja bentuk swing ini, satu swing, berarti uptrendnya sudah terminated. Kita bisa lihat di sini higher high, lower high, higher high. Kemudian pivot ini di break oleh harga di sini. Jadi artinya uptrendnya sedang sudah berakhir. Kita nggak tahu ini arahnya mau kemana. Sebenarnya kalau agresif bisa aja sih entry di daerah sini. Ada drop base rally kecil nih di sini. Teman-teman bisa lihat ada drop base rally kecil. Tapi saya nggak mau entry sana karena trennya belum jelas. Karena saya adalah follower trend sejati dan saya juga mau beli atau jual di area-area curve. Terlihat ini ada zone kecil-kecil. Saya nggak mau entry. Saya pengennya zone-nya strong, leg out-nya kenceng, muncratannya kuat. Kita akan next terus sampai 20 Januari, 21 Januari. Kita lihat deh. Oke, kita masukin dulu yang ini, kita jalanin dikit. Oke, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 22 Januari. Kita terusin dulu yang candle yang kiri. 22 Januari, ini sudah tanggal 17, 18, 19, 20, 21. Loh, oke, ketahuan dong harganya nge-break ya ternyata. Tapi kita nggak tahu harganya mantul nggak di area biru ini. Kita cek bersama. Oke. Kita bisa lihat ini ada area yang cukup oke. Area sell yang cukup oke, kita bisa lihat bareng. Ada apa ini namanya? Rally base drop. Rally base dropnya oke. Leg outnya bagus. Kita perlu waspada dengan zone ini. Sell area, betul, warna merah. Kita bisa terusin. Kalaupun saya buy di sini, saya akan waspada melihat zone ini. Oke. Oh, ternyata dia mantul ya, harganya mantul. Kita tandain dulu proximal dan distalnya, di mana saya entry, di mana saya TP, di mana saya stop lossnya. Dibuletin ke atas, diturunin ke bawah, 69 dikurangi 5, 64. Kita cek. Kecil banget sih zone-nya ya. Teman-teman di sini ya udah TP1, TP2, kemudian kita lanjut lagi, jalanin. TP3. Kita catat TP3, TP1 dikali 1, TP2 dikali 2, TP3 dikali 3. Kita cek lagi. Kita cek lagi. Ini zone-nya sudah terminated, zone-nya sudah masuk berkali-kali. Sudah 1-2 kali di sini dan masuknya sudah cukup dalam. Kita tidak perlu pertimbangkan area biru ini lagi. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman bisa hapus saja zone yang warna biru ini tadi, ada drop base rally di sini. Tapi saya nggak mau, saya ingin monitoring aja. Ini kemungkinan akan breakdown karena ini sudah kelihatan nih, kita punya bocorannya di sini. Kita next lagi sampai sekarang tanggal berapa nih? 23 Januari. Kita cek apakah trennya ini
selama area hijau ini belum terbreak, saya nggak mau sell teman-teman. Oke, apakah kita lihat apa namanya, kita punya zone belum ada, ini kemungkinan akan terbentuk zone. Oke, nice. Ini mungkin karena apa ya, news kali ya. Harga hancur, kita hapus nih, jelas kita hapus. Harga sebenarnya sudah sentuh ini teman-teman, ada area drop base rally seperti yang saya bilang tadi. Drop base rally, rally base drop, dropnya kencang, layoutnya oke, secara skor dia oke, dan dia harga ngedrop gini 90 derajat nih. Yes, drop itu artinya kencang. Sebenarnya kalau teman-teman entry yang stylenya dari wick to body, ini kan wicknya week to week, teman-teman sudah dapat move ini. Tapi kalau aliran saya adalah body to week. Body to week nggak dapat, nggak masalah, ada plus minusnya teman-teman. Kita bisa cek di 23 Januari sekarang. Harga ngedrop terus, ini ada area hidden base, tapi kurang oke, terlalu lebar. Ini ada sell area, ini hidden base namanya, nanti akan saya bahas lain waktu. Buat teman-teman yang mau request backtest di time frame mana, silakan komentar di bawah, atau di pair mana, kita akan backtest bareng-bareng strateginya. Ternyata area ini work, tapi saya nggak menyesal, sesuai rule saya seperti itu. Kita menuju ke daily. Sorry, kita stop dulu. Sekarang sudah tanggal 27, udah hampir habis Januarinya. Sorry teman-teman, kita tanggal 27. Semoga saya nggak kelihatan. Yes, 27 itu di sini. Kita punya area supply baru, curve-nya kita punya, teman-teman bisa lihat nih. Ada drop, base, drop. Selling area, selling. Kita punya bawahnya ada di mana nih? Bawahnya ada di sini sebenarnya. Kita cek ya. Sorry. Ini ada di sini. Ini adalah area buy kita. Area buy kita, floornya. Di warna hijau kalau ada zone yang menarik, saya akan buy. Kita bisa lihat nih, teman-teman, biar nggak bingung. Saya zoom out dulu. Di sini adalah area hijau yang barusan saya tandain. Ini candlenya belum masuk, saya nggak tahu ya teman-teman. Di zone yang warna hijau ini, kita akan sebenarnya zone-nya kan ada di daily. Saya akan zoom in ke 55 atau 60 menit, saya akan lihat apakah ada zone yang strong sebagai tempat kita buy. Kita lihat di sini bersama-sama. Sebenarnya ini ada ya, ada rally, base, rally, tapi basingnya sangat banyak. Saya nggak mau entry di situ. Ada tempat entry yang cukup menarik di sini, yaitu ini. Kita bisa lihat bersama, ada drop base rally juga, buy area. Buy area, layoutnya cukup kenceng juga. Ini juga kenceng sih sebenarnya. Kita tandain aja deh. Sorry, salah. Di sini zone-nya, teman-teman bisa lihat bareng. Kita cek di 60 menit, selebar apa dia. Ini adalah zone yang tadi kita lihat di 55 menit. Areanya cukup lebar sebenarnya kalau di 1 jam. Kalau yang di sini di H1 kurang oke ya kelihatannya di sini. Kita lihat di 55 menit aja. Kita cek di 55 menit. Ternyata bentuknya agak jauh berbeda yang tadi, yang 55 menit dan 1 jam. Kita akan lihat harga masuk, merespon atau tidak. Kita punya sell area masih jauh di sini. Kita nggak punya sell area yang oke di sini. Kalaupun saya buy di sini, TP saya maksimal ada di merah ini atau di sini. Teman-teman bisa pilih. Karena di area ini, di area yang kuning, kita nggak punya zone yang oke. Ini zone-nya nggak oke, gede banget nih di sini. Kurang oke. Jadi saya mau sell di sini, saya mau buy di sini. Kita pantulin aja teman-teman. Kalau teman-teman sudah ngerti caranya, silakan dites. Area 1 kita cek, area buy-nya ke field, kita tandain dulu apakah SL atau TP. Sepertinya SL. Yes, SL kayaknya SL sih. Kita cek dulu ya. Kita masuknya di situ, kita lihat di 55 tadi ya. Ya backtest ya seperti ini teman-teman. Teman-teman kumpulin datanya, teman-teman punya
datanya, teman-teman screenshot sebenarnya, terus teman-teman tulis saja TP1-nya berapa, TP2-nya berapa, TP3-nya berapa. Terserah sampai TP5 pun boleh-boleh aja. Jadi ngetes ini tujuannya yaitu untuk mengetes apakah strategi yang saya gunakan untuk trading ini work atau enggak. Jadi kalau enggak work ya ngapain dipakai ya, Dang. 102 dikurangi 5. Kita lihat. Set 97. Ya, sejauh ini entry-nya SL-nya TP1, TP2, TP3. Kita cek. Kalau kecepatan teman-teman bisa komentar ya. Bisa komen aja di bawah kecepatan. Jadi saya nggak bisa ngikutin, bilang aja di bawah. Oke, kita lihat harganya sempat profit minus jatuh banget, habis hampir SL dan kita SL. Kita catat SL-nya. Kita catat SL-nya dan saya masih punya buy order di bawah sini. Teman-teman ingat biru adalah area order saya. Ini minus 1, dan minus 1. TP1, TP2, TP3-nya minus. Saya perjelas lagi biar teman-teman kebayang. Ini adalah skor untuk TP1, TP2 kita dapat berapa, TP3 kita dapat berapa. Kita bisa cek di sana. Yes, saya masih punya order buy di bawah. Kita lihat, kita cek. Harga belum masuk. Wow, hampir ya, kurang ajar dia memang ya. Wajar terjadi teman-teman. Kalau teman-teman biasanya body to week ya resikonya seperti itu. Kita cek di 60 seperti yang teman-teman lihat tadi. Ini areanya sebenarnya cukup lebar untuk entry-nya. Sebenarnya kalau teman-teman ikutin area di H1, teman-teman udah profit nih karena entry-nya ada di sini. Ini ada drop, base-nya ini yang candle-nya kurang dari 50%, rally-nya oke. Tapi kalau saya ngambil dari sana, move out-nya kurang oke. Udah 2 ya. Udah 2 belum sih? Kita ukur dulu deh. Kalau udah 2 kali base ya saya ambil di H1. Ini 15 pips. Jadi minimal harus 30 pips sampai sini. Oh, ya betul sorry. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tadi saya ulangi lagi. Saya ukur pakai ruler dari sini sampai sini. Totalnya adalah 15, sekian pips. Nah, saya mau leg out-nya 2 kalinya ukuran base. Kalau 15 berarti minimal 30 pips. Saya ukur leg out-nya sampai sini 31 pips. Jadi saya boleh ambil area seperti ini. Saya pikir tadi nggak sampai 1:2. Yes. Berarti harga sudah terfill kalau teman-teman ambil dari sana ya. Kita akan ukur dua-duanya deh. Kalau teman-teman jadinya ngambil yang di H1, gimana hasilnya? Kalau teman-teman ambil di 55 menit, gimana hasilnya? Kita pasang stop loss, entry, dan SL, dan TPI. 81 kurangi 5, 76. Yes, 76. Selama ini kayaknya tadi kita buy terus ya. Ya memang market suruh kita buy ya, kita buy kan. kita buy. Oke, kita cek harga masuk. Oh, udah TP1 kalau entry di H1 ya. Kita akan cek di 55 menit biar fair. Mata saya kurang awas ternyata tadi. Stop loss saya maksimal di merah ini. Atau kalau pengen lebih maksimal lagi di area kuning ini. Silakan. Udah TP2, TP3 teman-teman. Yes, kita catat. TP3 kita catat. TP3 1, 2, dan 3. Nah, itulah yang terjadi kalau kita ikutin curve-nya ini, teman-teman. Teman-teman bisa ikutin curve-nya. Bisa SL ya bisa. Kebetulan saya pas contohnya profit semuanya nih. Jadi ya nanti saya kasih contoh yang SL, semoga ada. Kayaknya sih aman-aman aja harusnya. Teman-teman bisa lihat di sini, zone-nya di sini kurang menarik. Harga sudah sentuh di sini. Jadi saya mau berhenti jadi buyer. Saya mau sell di sini. Dan ini ngomong-ngomong udah lewat dari 31 Januari, tandanya kita harus berhenti menghitung. Oh iya, tadi kan kita ngitungnya ini ya, ngitungnya dari H1 ya. Kalau kita ngitungnya dari 55 menit, area yang terakhir tadi, biar fair ya. Kan kalau H1 TP3, kalau 55 menit harusnya sih nggak kepanggil. Kayaknya nggak kepanggil. Teman-teman bisa lihat, nggak kepanggil, hampir kepanggil tapi nggak. Nah, itulah fungsinya saya menggunakan 55 menit dan H1 teman-teman.
Kalau di 55 menit teman-teman bisa lihat areanya dengan jelas seperti ini. Drop, base-nya ini hanya satu, kemudian rally. Nah, proximalnya ada di sini. Proximalnya kalau di 55 menit teman-teman bisa lihat proximalnya ada di sini. Distalnya atau tempat terjauhnya, area terjauhnya ada di situ. Magnetnya nyala kan? Yes, ada di garis warna merah ini. Kita bisa hapus dulu. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ada zone yang menarik. Layoutnya kenceng. Kita lihat di 55 menit, zone-nya seperti ini. Kita cek di 60 menit. Zone-nya ternyata lebih lebar lagi. Areanya ternyata dari ada drop, ini ada basing-nya 2 candle, kemudian dia rally. Jadi seharusnya saya ambil di sini. Nah, ukur punya ukur. Jadi harus diukur dulu layoutnya minimal harus 2 kali dari base ini. Saya pikir tadi layoutnya nggak sampai 2 kali dari base, makanya saya nggak mau ambil. Kita ukur dulu deh. Dari sini kita bisa ukur sampai sini, ukur apa? Panjangnya atau panjangnya totalnya 15 pips. Teman-teman bisa lihat di sini. Warna merah itu teman-teman bisa lihat. 15 pips ya di sini ya teman-teman bisa lihat 15 pips. Jadi layoutnya saya harus punya 2 kali. Totalnya jadi 30 minimal. Kita ukur sampai sini. Ternyata 31 pips. Jadi seharusnya tadi saya entry. Tadi kan sempat saya bilang di 55 menit saya pengen entry-nya karena kelihatannya di H1 terlalu lebar zone-nya. Nah, karena saya memperkirakan tadi belum sampai 2 kali, ternyata sudah sampai 2 kali. Kita masuk di sana. Nah, saya biasanya mengadjust entry saya dan distal saya di kedua time frame tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari time frame 55 menit dan time frame 60 menit. Buat teman-teman yang tanya, itulah jawabannya. Akhirnya saya menemukan contoh kasus yang bisa kita lihat bareng dan kita pelajari bersama. Nah, kalau teman-teman mau terusin silakan. Sebenarnya ya silakan, tapi kalau datanya saya berhenti sampai sini. Kita akan melakukan perhitungan. Kita pakai auto zoom ini, auto zoom dari sini sampai situ. Kita akan giniin aja biar cepat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah nilai TP1 kita. Jadi teman-teman plus 3R. Kalau teman-teman pakai 1% per R-nya, berarti teman-teman plus 3%. Ini hanya dalam 1 bulan teman-teman bisa ukur. Kalau di TP2-nya teman-teman punya 5R atau 5% kalau teman-teman pakai 1%. Nah, kalau teman-teman meresikokan 2% per transaksinya, jadi teman-teman sudah untung 10%. Hanya di Euro USD tadi. TP3-nya teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman plus 9R. Kalau teman-teman pakai 1%, jadi totalnya plus 9%. Kalau teman-teman gabungkan ketiganya, teman-teman ambil TP1, ambil TP2, ambil TP3, tinggal total aja. 9 tambah 5, 14, 14 ditambah 3, 17. Jadi dalam 1 bulan teman-teman bisa profit 17% kalau menggunakan cara yang barusan kita demonstrasikan bersama. Nah, saya selalu memposisikan diri saya bukan sebagai trader, teman-teman. Saya hanya tester, jadi saya mengetes saja transaksinya berhasil atau enggak. Nah, kalau dari data ini yang saya kumpulkan dari backtest ataupun forward test ternyata minus, ya saya enggak akan pakai nih caranya. Saya enggak akan gunakan caranya di real account saya sendiri. Nah, tujuan backtest yang pertama goals-nya itu teman-teman punya keyakinan. Yang pertama, teman-teman punya keyakinan kalau teman-teman melakukan backtest, teman-teman akan punya keyakinan atas trading system yang teman-teman gunakan. Oke. Setelah teman-teman punya keyakinan, teman-teman akan berani, PD nih. PD kan? PD di real account. Dampaknya adalah teman-teman konsisten menggunakan rule tersebut. Nah, kalau teman-teman nggak punya keyakinan, teman-teman akan ganti-ganti rule saat di real account teman-teman. Jadi saat itu terjadi, teman-teman akan nggak konsisten. Nah, untuk mendapatkan hasil yang konsisten, teman-teman wajib menggunakan strategi yang konsisten. Kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil yang pasti, bukan pasti sih, maksudnya punya probabilitas tinggi, teman-teman harus menggunakan strategi yang konsisten juga.
Nah, gimana ceritanya teman-teman mau dapetin hasil yang konsisten kalau teman-teman ganti-ganti rule di tengah-tengah. Oke? Nah, itulah fungsi backtest, teman-teman. Kita lanjutin dikit aja nih, saya gatel nih lihat area sel area di situ. 55 menit. Kita cek 55 menit. Terakhir, bonus. Apakah SL di awal Februari ini? Kita punya move yang oke nih dari sini. Kita bisa lihat kalau buy ini oke nih di sini. Sampai pivotnya deh. Itu ada area. Bonus. Ini adalah area hijau kita. Area hijau kita ada di situ. Ini adalah area bermain kita. Curve namanya teman-teman. Hijau area bermain. Kita lihat. Saya play lagi. Apakah harga kena biru? Apakah harga kena merah? Kayaknya kena biru deh. Kayaknya kena biru. Kalau di bawah buy, di atas sell, silakan aja dipingpongin teman-teman. Ini bonus ya. Belum masuk harganya. Kalau teman-teman ambil di week to week pasti sudah masuk. Tapi kalau saya aliran body to week, saya belum masuk. Ternyata kita bisa lihat ternyata SL. Terbukti memang teman-teman kita nggak selalu profit di market. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya SL. Nah, dari sini kita bisa capture, kemudian kita lihat datanya seperti apa, dan teman-teman yang terpenting teman-teman bisa belajar dari transaksi yang teman-teman ambil dari masa lalu, atau teman-teman bisa belajar dari transaksi yang teman-teman ambil saat backtest kayak gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jadi poinnya video ini adalah menyampaikan betapa pentingnya backtest, betapa pentingnya kita punya data, dan betapa yakinnya kita saat di market saat kita sudah punya data yang banyak. Jadi minimal berapa data? Saran saya mungkin sekitar 50 atau 100 transaksi teman-teman harusnya sih sudah bisa mendapatkan keyakinannya. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kalau video seperti ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan sebarkan video seperti ini ke teman-teman kalian semuanya. Jadi saya Dani Indra Pratama undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.